Sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut tentang beberapa fitur di dalam tools ini, saya akan menjelaskan dulu tentang strategi dan juga planning kita dalam menggunakan tools SEO Blogging Toolbox ini gitu ya. Karena keberhasilan kita pada saat menggunakan tools ini juga dipengaruhi oleh hal-hal yang akan saya sampaikan pada video kali ini gitu ya. Oke, saya akan bahas masalah strategi atau konsepnya dan juga bagaimana planning kita menggunakan tools dari SEO Blogging Toolbox ini ya. Oke, jadi strateginya adalah yang pertama kita akan kejar authority untuk blog kita, dan juga kita akan memperbanyak relevan page ya untuk blog kita tersebut, sehingga makin banyak relevan page yang akan kita buat itu kita akan semakin authority ya. Nah, kedua hal ini, relevan dan juga authority, ini adalah bagian dari algoritma Google gitu ya, algoritma pencariannya Google, dan juga authority dan relevan ini juga bagian dari EEAT. Jadi EEAT ini adalah sebuah sistem di mana ada orang-orang tertentu yang disebut sebagai quality rater yang bertujuan atau bertugas untuk mengevaluasi hasil algoritma. Nah, jadi baik algoritma ataupun tim dari quality rater dia punya faktor yaitu adalah authority ya. Nah, jadi A di sini, EEAT di sini, A-nya adalah authority. Jadi yang akan kita kejar di sini adalah authority ya. Nah, untuk menilai sebuah authority sebuah domain atau blog itu bukan kita lihat dari domain authority DA, PA, DR atau TFCF ya, metrik-metrik yang mungkin selama ini kita kenal di kalangan SEO gitu ya. Jadi kita tidak melihat sebuah authority sebuah domain atau blog itu dari metriknya, metrik DA dan lain-lainnya. Tapi hal yang paling gampang untuk kita lihat atau kita pastikan bahwa sebuah blog itu authority minimal di topik tertentu adalah ranking gitu ya. Jadi ranking ini adalah tolak ukurnya. Jadi kalau sebuah website itu sudah bisa ranking minimal di 10 besar Google gitu ya, nomor 1 sampai 10, artinya 10 website tersebut sudah lolos algoritma pencarian gitu ya. Apalagi kalau website-website tersebut membahas seputar YMYL ya, yang erat kaitannya dengan EEAT di sini, artinya sudah lolos EEAT dan juga sudah lolos algoritma pencarian Google. Artinya hal yang paling bisa kita lihat adalah ranking. Jadi kalau kita sudah bisa ranking di topik tertentu atau di keyword tertentu, artinya blog kita sudah authority minimal di topik yang kita ranking tersebut ya. Nah, masalahnya waktu kita akan membuat blog atau apalagi kalau kita mau membuat blog dari awal, ini adalah PR-nya ya. Gimana cara kita nge-ranking ya kan? Bagaimana cara kita membuat blog kita ranking di keyword-keyword tertentu atau di topik tertentu. Nah, untuk itu, untuk kita meranking kata kunci atau kita mulai meranking blog kita di Google, kita butuh sebuah planning gitu ya. Kita butuh sebuah rencana. Nah, di sini konsep dari SEO Blogging Toolbox ini adalah kompetitor ya. Jadi kalau kalian lihat di video awal, di video membuat project, selain blog kita yang kita input ya, informasi blog kita yang kita input ke dalam project, pada saat membuat project kita diminta untuk menginput kompetitor ya, hanya kompetitor saja, tidak ada inputan lain. Karena kompetitor di sini adalah hal yang penting ya. Kompetitor akan berperan penting untuk kesuksesan kita membuat blog yang gampang untuk ranking di sini ya. Jadi konsepnya seperti ini ya. Kita ilustrasikan aja seperti ini. Jika situs ABC misalkan ya, kita katakanlah situs ABC, di mana situs ABC ini backlink profilnya tidak terlalu bagus dan kontennya juga biasa aja, tapi dia bisa dapat traffic yang bagus dan juga ranking yang bagus, maka ini adalah sebuah peluang gitu ya. Nah, ini adalah salah satu jalan kita, jalan paling mudah kita untuk mencapai goal kita, yaitu adalah ranking di sini ya. Jadi kita harus kejar ranking dulu supaya kita bisa dapat authority ya blog kita. Nah, jadi kita akan menyiapkan sebuah plan kita di sini bagaimana supaya kita ranking di sini lebih cepat gitu ya. Nah, yang pertama kita akan fokus ke keyword yang gampang ranking di awal-awal. Apalagi kalau kalian yang pakai fresh domain ya, bukan expired domain, fokusin di keyword yang gampang ranking ya. Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan bahas untuk di bagian toolsnya, namun sini saya terangin dulu bahwa kita akan fokus dulu ke keyword yang gampang ranking, bukan keyword yang banyak trafficnya dulu gitu ya. Jadi kita belum fokus ke traffic dulu di awal-awal, kita fokus ke ranking dulu ya, walaupun trafficnya kecil masih puluhan, yang penting kita bisa masuk di GSC atau Google Search Console, query-query tersebut sudah masuk dan berhasil kita ranking. Nah, itu sudah jadi goal kita yang pertama, itu di 1 bulan pertama gitu ya. Nah, untuk cara testingnya itu kita dengan melakukan spread topik keyword ya, karena kita belum tahu blog kita ini akan authority di awal itu di topik yang mana gitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan blog kalian ini seputar techno ya. Nah, kalian bisa spread untuk topiknya, misalkan kalian bahas di laptop, kalian bisa bahas juga untuk mobile phone atau Android, kalian bahas tentang tips internet, tentang sosial media dan lain-lain gitu ya. Jadi kita spread dulu. Nah, maksimal atau minimal di tiap-tiap topik tersebut kalian buat 3 artikel ya, supaya bisa saling internal link nanti di situ, supaya menambah power, supaya kita bisa naik juga, bisa nge-ranking nanti. Jadi masing-masing di spread
topiknya, kemudian masing-masing topik yang kalian spread tersebut bikin 3 artikel yang relevan. Jadi itu awalnya gitu ya, fokus di awalnya. Jadi kita mau di awal-awal minimal di 1 bulan kita sudah ada keyword atau query yang masuk ke halaman pertama. Tidak peduli, kita nggak peduli dulu masalah traffic, yang penting kita ada keyword yang masuk di halaman pertama. Nah, kita akan cek keyword apa yang berhasil naik tersebut gitu ya. Karena kalau kita sudah ranking tadi ya, kalau kita sudah ranking artinya kita authority di topik tersebut. Nah, kalau kita sudah authority di keyword tersebut atau di topik tersebut, kita tinggal perbanyak saja gitu ya. Kita tinggal perbanyak artikel di topik tersebut. Misalkan kalian yang ranking itu seputar komputer gitu ya. Nah, kita bisa bikin lagi, banyakin dulu artikel di seputar komputer ini. Kita fokus di seputar komputer, misalkan tips komputer dan lain-lain gitu ya. Kalian cari lagi, kita riset lagi dari kompetitor kayak keyword-keyword yang berhubungan dengan komputernya gitu. Jadi kita akan banyak lagi nanti support page-nya. Nah, support page ini kita gunakan nanti untuk membantu menaikkan ranking topik yang lainnya, misalkan di topik laptop, di topik Android, di topik games mungkin ya. Nah, kita bisa pakai kita bisa jadikan dia support page ya untuk mendorong authority di topik-topik yang lainnya. Nah, sehingga kita bisa memperlebar relevansi atau authority blog kita di topik-topik yang lainnya gitu ya. Nah, ini adalah goal kita. Jadi semakin kita bisa banyak ranking, artinya website kita sudah semakin authority, atau kata lainnya itu bisa kita sebut sebagai trusted ya. Nah, ini adalah yang akan kita kejar ya dari penggunaan tools ini. Jadi goalnya kita akan jadi website atau blog yang trusted di mata Google.